Dimas ini melihat ke arahnya Putik. Loh, kok Putik nggak ada? Dia berjalan dari pondokan menuju ke warung bapaknya itu. Nah, kabut ini turun dengan sangat tebal. Dia melihat kekasihnya, pacarnya, Putik ini sangat-sangat berbeda. Rambut Putik ini panjang kumel, wajahnya Putik, tapi nampak keriput, pucat, dan bola matanya ini hitam semua. Dan yang paling membuat Dimas ini kaget dan aneh, pakaian yang dikenakan oleh Putik ini sudah berbeda dengan yang dia lihat tadi. Yang tadinya dia lihat memakai jaket sweater berwarna putih dan celana gunung hitam, ini sudah ganti. Di situ Putik mengenakan kebaya pengantin khas Jawa berwarna hitam. Nah, setelah Dimas ini mengalami kejadian yang benar-benar aneh, ganjil, dan juga menyeramkan, Dimas ini pun akhirnya nurut dengan apa yang disarankan oleh bapak pemilik warung. Kalau Dimas dan Putik ini disuruh untuk turun besok aja, nunggu hari ini terang. Dimas ini nurut. Dia mengucapkan terima kasih setelah mendapati penjelasan yang benar-benar Dimas ini mikir ini tidak masuk akal sebenarnya. Tapi dia ini memang mengalami dan itu kenyataan. Dimas ini akhirnya setelah mengucapkan terima kasih, dia jalan menuju ke arahnya Putik yang kondisinya ini masih tetap duduk di depan warung. Setelah sampai di tempat Putik, Dimas ini masih melihat wajah Putik ini masih kelihatan jengkel dengan Dimas. Matanya ini benar-benar sembab. Disitulah Dimas ini akhirnya ngajak pacarnya itu untuk istirahat dulu sebelum besok pagi nunggu hari terang ini turun. Yang kita istirahat dulu yuk di pondokan, kita tidur di sana nunggu hari ini terang, besok kita langsung turun pagi-pagi itu. Putik ini nurut. Dia berdiri jalan, tapi dia ini tidak menjawab Dimas sama sekali. Jadi masih kelihatan Putik ini sangat jengkel. Dimas ini melumrahi, dia ini maklum gitu kan, karena kejadian ini benar-benar sangat aneh. Akhirnya Putik dan Dimas ini jalan menuju ke pondokan. Nah, nampak warung dari bapak-bapak dan ibu-ibu tadi ini ditutup, akan tetapi pintunya ini agak terbuka. Jadi yang kelihatan cuma cahaya warna kuning hangat dari lampu patromas. Dimas dan Putik ini jalan sampai di pondokan. Ternyata dua pendaki yang tadi sempat nolong Dimas ini memutuskan untuk turun pada waktu itu juga. Mas, kami tak turun ya mas, udah kan aman semua, alhamdulillah, mbaknya udah ketemu gitu. Oh iya mas, kok nggak nunggu pagi aja mas? Iya mas, langsung aja, nanti gampang kami istirahat di base camp. Oh ya sudah mas. Akhirnya Dimas ini menyalami mereka berdua. Dimas ini benar-benar mengucapkan banyak terima kasih. Matur suwun ya mas, aku wis ditulung mas. Mungkin gak ono mas iki pacarku gak ketemu. Alah biasa mas, wis kewajibannya sesama pendaki iki tulung-tulungan mas, neneng dhuwur. Oh nggih mas, atos-atos sih mas, hati-hati di jalan, ndak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja, semoga lekas sampai di base camp. Oh nggih mas. Nah, setelahnya dua pendaki itu turun menuju ke base camp. Tinggallah di pondokan itu hanya Dimas dan Putik. Nah, akhirnya Putik ini langsung seperti membaringkan tubuhnya. Dimas ini sempat bilang sama Putik, yang ini sleeping bagnya dipakai, nanti kamu masuk angin kalau nggak pakai sleeping bag. Putik ini diem aja, dia tidur ini membelakangi Dimas. Nah, disitulah Dimas ini cuma batin, ya wis lah, mungkin memang masih marah, gampang besok kalau suasana hati Putik ini udah membaik, baru aku jelasin secara detail semuanya, bahwasanya aku ini tidak pernah ninggalin dia, aku ini benar-benar naik sama dia. Dimas pun akhirnya tidur di sebelahnya Putik. Tidak begitu lama Dimas ini tertidur. Nah, Putik dan Dimas ini tidur pada sekitaran jam 3 dini hari. Udah menjelang mau subuh, udah mau jam 4, jam 3 itu mereka berdua ini tidur. Nah, ketika Dimas ini tidur, dia ini mengalami satu mimpi. Jadi Dimas ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya dalam mimpinya ini. Nah, ketika Dimas ini bangun, dia ini merasa
suasana ini benar-benar menyeramkan. Entah kenapa, karena Dimas ini tidak mendengar ada suara jangkrik, tidak mendengar adanya suara serangga hutan ataupun hewan-hewan hutan di malam itu. Jadi kondisinya ini gelap di dalam mimpinya Dimas. Gelap, benar-benar gelap dan senyap. Dimas ini melihat ke arahnya Putik. Loh, kok Putik tidak ada? Putik ini tidak ada di sebelahnya Dimas. Akhirnya Dimas ini merasa panik dalam mimpinya itu. Dia berjalan dari pondokan menuju ke warung bapaknya itu. Sebelum sampai di warung, Dimas ini melihat Putik ini duduk di depan warung. Kondisinya sama seperti tadi, duduk ini menunduk. Nah, kabut ini turun dengan sangat tebal. Dimas ini melihat Putik duduk ini samar-samar. Dimas ini pun memanggil, "Loh Yang, kok duduk di situ? Ayo kembali ke pondokan aja, tidur." Putik ini diem aja. Setelahnya Dimas ini akan beranjak gitu. Karena tadi sempat berhenti langkahnya, dia ini beranjak mau menghampiri Putik. Tiba-tiba Putik ini berdiri dan menuju ke arahnya Dimas. Berjalan awalnya pelan dan tiba-tiba seperti sangat cepat Putik ini berjalan sampai di depannya Dimas. Dimas ini benar-benar kaget. Dia melihat kekasihnya, pacarnya. Putik ini sangat-sangat berbeda. Rambut Putik ini panjang kumel. Wajahnya Putik, tapi nampak keriput, pucat, dan bola matanya ini hitam semua. Dan yang paling membuat Dimas ini kaget dan aneh, pakaian yang dikenakan oleh Putik ini sudah berbeda dengan yang dia lihat tadi. Yang tadinya dia lihat memakai jaket sweater berwarna putih dan celana gunung hitam, ini sudah ganti. Di situ Putik mengenakan kebaya pengantin khas Jawa berwarna hitam. Disitulah Dimas ini benar-benar kaget. Dia ini agak mundur-mundur karena takut. Sambil dia ini bertanya, "Loh Yang, lah kamu dandan kapan? Kok kamu bawa pakaian pengantin seperti ini? Kamu ini mau ngapain?" Putik ini semakin mendekat ke arah Dimas. Dan wajah dari Putik ini ditempelkan di wajahnya Dimas. Dimas ini gemeteran. Dia benar-benar takut. Nah disitulah tiba-tiba Putik ini seperti berteriak. Dan teriakannya ini entah teriakan apa tidak jelas gitu. Seperti berteriak aja. Dan disitulah Dimas ini terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim, aku mengalami satu mimpi. Dimas ini benar-benar di situ agak shock dengan mimpinya. Dia terduduk, keringat dingin ini membanjiri tubuhnya. Walaupun dia ini pakai jaket. Walaupun kondisinya ini dingin hawanya, tapi dia ini berkeringat. Saking ketakutannya dia di satu mimpi, yang dimana mimpi ini mimpi sangat buruk yang dialami. Nah, setelahnya Dimas ini memandang ke arah Putik. Putik ini nampak masih tidur, membelakangi Dimas seperti tadi. Dan tidak begitu lama, Dimas ini sayup-sayup mendengar kemungkinan dari lereng gunung adzan subuh ini berkumandang. Dimas ini melihat jam. Ya Allah, udah subuh, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup terdengar, udah subuh. Dimas pun membangunkan si Putik ini. Yang bangun yang udah subuh, subuhan dulu yuk, subuhan dulu. Putik ini masih diem aja, tapi nampak tubuh Putik ini digerakkan. Jadi Putik ini udah bangun gitu loh. Seperti masih marah dia. Disitulah Dimas sekali lagi minta maaf. Yo Yang, aku minta maaf yo Yang. Sekali lagi aku benar-benar minta maaf. Aku udah ninggalin kamu, aku udah jahat sama kamu. Yuk yang penting kita subuhan dulu. Disitulah Putik ini terduduk gitu kan. Dia ini memandang ke arahnya Dimas dengan raut muka ini yang udah tidak marah, tapi raut mukanya ini sedih. Putik itu di situ nangis lagi. Dimas ini memeluk pacarnya, dipeluk. Disitulah akhirnya Dimas ini menjelaskan semuanya. Di subuh hari itu, di tengah kondisi yang benar-benar dingin, di tengah-tengah hutan, Dimas ini menjelaskan bahwasanya dia tidak pernah meninggalkan pacarnya ini sama sekali. Tidak mungkin aku ini ninggalin kamu. Aku sayang sama kamu. Tidak mungkin aku ini ninggalin kamu. Aku ini naik sampai di atas itu, di pos 4 sama kamu Yang. Benar-benar sama kamu. Putik ini nangis. Dan dari bahasa tubuh Putik ini sudah memaafkan Dimas. Jadi Putik ini memeluk Dimas ini dengan erat. Seolah-olah dia ini tidak mau kehilangan Dimas gitu loh. Dimas ini ikut nangis di situ. Dia ini merasa gelo, kok aku bisa mengalami seperti ini. Aku ini sebenarnya melakukan apa? Kesalahanku ini apa? Kok aku seperti diganggu hal-hal yang tidak masuk akal, kejadian mistis. Dan ini baru pertama kalinya dalam sejarah pendakian Kabupaten Dimas. Tapi semua itu berusaha dia kubur dalam-dalam, ya sudahlah. Yang penting Putik ini sudah ketemu kekasihnya, alhamdulillah. Dipeluk sekali lagi, keningnya dicium. Dimas ini ngajak Putik untuk
sholat subuh pada waktu itu. Ya sudah yang kita sholat dulu. Mereka berdua ini tayamum dan melaksanakan sholat subuh di pondokan itu. Tidak ada gelagat yang aneh, tidak ada gelagat yang mencurigakan dari Putik. Jadi wajar-wajar aja. Maka dari itu Dimas ini udah tidak menaruh curiga. Ini Putik atau ini sosok jin atau apa. Dia ini benar-benar yakin kalau itu adalah kekasihnya Putik. Nah, setelah sholat subuh, mereka sempatkan diri ini untuk merebus air. Dimas ini bikin kopi, Putik ini bikin teh. Sampai hari ini benar-benar terang dan nampak warung ini dibuka oleh bapak dan ibu pemilik warung. Mereka ini langsung seperti menyapu dari teras warung, bersih-bersih warung lah, kemungkinan mau buka. Disitulah Dimas ini ngajak Putik untuk bersiap-siap pulang ke rumah. Mereka berkemas-kemas dan langsung menuju ke arah warung. Disitulah Dimas ini mengucapkan terima kasih. Dimas ini benar-benar sekali lagi menjelaskan kalau apa yang dia alami ini benar-benar tidak masuk akal ya Pak. Nah, disitulah akhirnya bapak pemilik warung ini sebelum Dimas dan Putik pulang ini sekali lagi menjelaskan, Mas, yang namanya hal mistis itu ada Mas. Kalian berdua ya sudah mengalami hal seperti itu, lebih baik pulang, turun, dan selalu panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, biar kalian ini selamat sampai tujuan. Dan pesan dari bapak Mas, setelah adanya kejadian seperti ini, ibadah kalian semakin ditingkatkan ya Mas, kalian berdua. Dan bapak doakan kalian berdua segera menikah, dihalalkan. Oke Pak. Nah, pada waktu itu setelah berpamitan dengan bapak ibu pemilik warung, Dimas dan Putik ini pun turun pulang. Singkat cerita, pada hampir sore, sekitaran hampir jam 2:30 sore itu, Dimas dan Putik ini udah ada di base camp. Nah, sampai di base camp ini mereka bersih-bersih diri gitu kan, karena habis turun. Nampak base camp ini juga banyak pendaki yang mau naik pada hari itu. Dimas pun langsung setelahnya ngajak Putik untuk pulang menuju ke Purwokerto, naik sepeda motor mereka. Pulang mereka, dan singkat cerita sampailah mereka di Purwokerto. Tidak ada kejadian aneh apapun ketika mereka ini pulang. Nah, singkat cerita 2 hari kemudian Dimas ini pun sudah masuk lagi kerja. Begitu pula mungkin dengan si Putik ini. Dalam 2 hari setelah pendakian itu, Dimas ini tidak mendapati chat WA dari Putik atau sekedar seperti iseng-iseng ketika mau tidur ini mereka chat-chatan. Ini tidak ada sama sekali chat dari Putik. Dimas ini memulai chat, tapi tidak dibalas, tidak dibaca. Dalam 2 hari itu, pada akhirnya Dimas ini pun menyimpulkan, ini apa? Putik ini masih marah ya? Gara-gara kejadian kemarin, padahal kemarin udah tidak marah sama aku. Kok ada sesuatu yang aneh ini? Batin si Dimas. Nah, di sore harinya, setelah Dimas ini menyelesaikan semua pekerjaan kantornya, dia ini mau pulang, masih siap-siap, tiba-tiba Dimas ini mendapat telepon. Dan ternyata yang nelpon ini adalah bapaknya dari Putik. Diangkatlah calon mertuanya tersebut, diangkat. Halo Pak. Disitulah bapaknya dari Putik ini pun menjelaskan, kemarin setelah turun dari pendakian, Putik ini mengalami kondisi di mana Putik ini sakit. Tidak cuma sakit, jadi Putik ini banyak diemnya, banyak bengongnya, dan tatapannya ini seperti kosong. Nah, disitulah Dimas ini benar-benar kaget. Dia khawatir dan dia pun bilang sama bapaknya dari Putik, ini langsung mau ke sana. Kondisinya kan dia mau pulang kerja. Nah, justru bapaknya Putik ini tidak mengizinkan, nanti dulu Mas. Bapak justru mau ngajak Mas Dimas ini ketemu dulu di luar aja, jangan di rumah. Loh, kenapa Pak? Saya mau jenguk Putik. Iya, nanti setelahnya menjenguk tidak masalah. Di luar dulu, Bapak mau bicara. Ada yang perlu Bapak sampaikan. Ini hal yang penting, yang perlu Mas Dimas ini tahu. Akhirnya Dimas ini pun setuju. Oh, gimana Pak? Diajaklah Dimas ini ke satu tempat, di mana tempat ini adalah kafe di sekitaran Purwokerto. Dimas ini langsung menuju ke sana, dan benar saja ketika sampai di kafe tersebut, Dimas ini udah melihat bapaknya dari Putik ini udah di dalam. Dimas ini langsung parkir motor, dia masuk. Dia sungkem kan, setelahnya Dimas ini duduk. Disitulah pembicaraan ini dimulai. Bapak dari Putik ini bicara dengan Dimas. Mas Dimas, ini kan semuanya sudah direncanakan dengan matang, pernikahan 5 bulan ke depan. Mas Dimas juga udah lamaran sama anakku. Sekali lagi di sini aku menegaskan ya Mas, meyakinkan Mas Dimas. Benar Mas Dimas,
mau menikahi anakku, mau menjaga anakku, bener-bener mau jaga. Loh ya bener Pak, kan udah lamaran, 5 bulan lagi kan udah dihitung hari pernikahannya. Iya Mas, saya cuma tanya sekali lagi, bener ya Mas, mau jaga Putik. Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh bapaknya Putik. Sekali lagi Dimas ini meyakinkan, beneran Pak, saya akan jaga Putik. Ada apa Pak sebenarnya? Diceritakanlah di situ satu misteri, di mana selama ini Dimas ini belum tahu sama sekali. Bapaknya ini menjelaskan, gini Mas Dimas, dulu sekitaran 3 tahun yang lalu Putik ini udah hampir nikah Mas kondisinya. Agak kaget Dimas, karena dia belum pernah mendengar dari mulutnya Putik sendiri. Loh, bener nggak? Udah mau nikah Putik ini? Iya, dulu 3 tahun yang lalu ini Putik udah mau nikah dengan seseorang. Ya yang ada di sekitaran Purwokerto juga. Pada waktu itu, entah kenapa, menjelang hari pernikahan Putik dan calonnya ini, tiba-tiba Putik ini seperti mengalami kondisi dia ini tidak bombong. Jadi dia ini seperti ingin membatalkan pernikahan itu awalnya. Sempat tak dudukan dengan ibunya juga. Putik ini tak bilangin, kamu jangan ngisin-ngisin ke wong tua, jangan mempermalukan orang tua kamu. Sebenarnya alasannya apa? Nah, alasan Putik ini hanya pokoknya aku ndak mau nikah sama dia, tak batalkan aja. Dia udah kurang ajar sama aku. Hanya seperti itu Mas alasannya. Bapaknya ini masih terus menjelaskan. Sampai pada akhirnya benar-benar Putik ini ndak mau menikahi calonnya ini. Undangan ini udah dicetak, tinggal nyebar, souvenir ini udah jadi semua. Semuanya ini entah kenapa dibakar oleh Putik pada waktu itu. Tak dedes Mas, Putik ini. Tak teken terus, kenapa kok bisa seperti ini? Alasanmu kok hanya karena dia kurang ajar. Kan agak gak masuk akal Mas. Tapi dia ini benar-benar jawabannya cuma seperti itu. Pokoknya dia kurang ajar sama aku. Aku gak mau nikah sama dia, titik. Batal no kabeh, dibatalkan semua. Sampai pada akhirnya benar-benar dibatalkan Mas pernikahan itu. Aku sama ibu Putik ini benar-benar malu. Sangat-sangat malu dengan keluarga calon besan kami. Sampai pada satu hari, calon suaminya yang gagal ini datang ke rumah. Dia ini seperti ngamuk-ngamuk, marah-marah, nunjuk-nunjuk keluarga kami, terutama Putik. Pokoknya, kowe wis kurang ajar mbak aku. Kowe wis ngisin-ngisin keluargaku. Tak dungakno kowe. Mulai saiki, kowe bakal angel. Cedak karo wong lanang angel, kowe bakal dadi perawan tua kowe. Pokoknya kabeh sing mau pingin ini gagal total. Kurang ajar kowe karo aku. Setelahnya, mantan calon suaminya ini langsung pulang dan udah tidak pernah kelihatan lagi. Nah, setelah kejadian itu, hal-hal aneh ini mulai dialami oleh Putik Mas. Putik ini seperti sering melamun, seperti sering melongo sendirian, tatapannya ini kosong. Sampai berbulan-bulan ini akhirnya karena kondisinya seperti itu dan Putik ini seperti wong baru awal-awal kerja, terus dia ini seperti keluar kerja gitu, tidak mau kerja lagi. Tak bawa Putik ini ke satu kenalanku, di mana kenalanku ini seorang kiai. Tak bawa ke sana. Setelah Putik ini diperiksain di sana, ada satu diagnosa Mas. Kalau Putik ini seperti ada yang nutup untuk dia ini bisa dekat dengan laki-laki lain. Untuk dia ini menjalani rutinitas kesehariannya, seperti ada yang nutup. Tapi kiai ini tidak menyebutkan siapa orangnya. Dan aku cuma berasumsi Mas, ini mantan calon suaminya dulu. Nah, sampai akhirnya di situ diobati, ditelateni oleh satu kenalanku itu, kiai. Putik ini menjadi normal kembali, baik-baik aja. Dan tidak begitu lama, aku ini dikabari kalau Putik ini dekat dengan panjenengan. Disitulah aku merasa bahagia, aku merasa bombong Mas. Aku seneng, berarti udah baik-baik aja anakku. Nah, kondisi sekarang Mas, ini seperti dulu lagi. Putik ini seperti tatapannya kosong, sering melongo gitu. Dan dia ini jarang mau makan 2 hari ini. Dimas ini benar-benar kaget di situ. Loh, kenapa ya Pak? Aku juga bingung Mas, setelah pendakian dengan Mas Dimas ini kok jadi seperti itu lagi. Padahal aku ini udah senang deket dengan Mas Dimas Putik ini. Nah, sampai pada akhirnya setelah semuanya ini dijelaskan oleh bapaknya Putik,
Sekali lagi bapaknya Putik meyakinkan Dimas, bener mas, Mas Dimas ini tetap mau dengan anak saya. Walaupun kondisinya ini Mas Dimas baru tahu ada satu kejadian yang Mas Dimas ini baru dengar. Iya pak, saya tetap mau kok. Saya ini remen kali putri ini jenengan pak. Saya ini cinta sekali dengan anak panjenengan. Udah pak, yang lalu biarlah berlalu. Ya sudah mas, terima kasih. Ya udah kalau Mas Dimas ini mau jenguk Putik, ya monggo ke rumah, ayo sama bapak sekalian. Nah setelah bapaknya ini membayar di kafe tersebut, Dimas ini ditraktir gitu kan. Mereka berdua ini pun menuju ke rumahnya Putik. Sampai di rumah Putik, Dimas ini melihat kondisinya Putik ini benar-benar pucat. Dia ini tatapannya kosong gitu kan. Dia ini cuma terbaring gitu di dipan. Dimas ini mendekati, yang kamu ini kenapa? Kok kamu seperti ini? Kamu sakit ya habis pendakian kemarin? Putik ini diam aja. Putik ini diam aja sampai pada akhirnya Dimas pun berbicara kepada bapak ibunya Putik. Gimpun pak, begini saja. Kalau besok toh masih seperti ini, ya ini sepertinya kok ada sesuatu yang aneh pak. Dimas ini tidak cerita kejadian yang dia alami gitu loh di Gunung Slamet. Ketika dia ini mendaki seperti bersama Putik, ternyata bukan Putik gitu. Dia ini tidak cerita. Kalau toh cerita nanti jadi satu masalah lagi, jadi pikiran lagi bapak ibunya dari Putik ini. Wong anaknya masih seperti ini, batin Dimas. Dia ini cuma bilang, ya sudah pak, karena seperti ini kok sepertinya ada yang aneh. Besok gini aja pak, lebih baik ya dibawa ke kenalannya bapak saja. Saya juga ikut, nanti besok tak izin saya kerja. Barangkali ada ya sesuatu seperti dulu lagi pak. Ketika Putik ini tidak jadi nikah gitu, ada yang seperti nutup. Oh ya sudah nak Dimas, besok Mas Dimas ini kesini ya. Nggih pak. Nah Dimas ini pulang. Singkat cerita, di keesokan harinya Dimas ini pun menelpon bapaknya Putik. Dan tanpa Dimas ini sangka, ternyata Putik ini udah baik-baik aja. Bapaknya Putik ini menjelaskan, Putik udah baik-baik aja mas. Putik juga udah berangkat kerja. Jadi entah, ya alhamdulillah mas, tadi pagi bangun subuh ini Putik seperti ya normal lagi, udah tidak ada masalah apapun. Terus tak tanya ini, ternyata dia cuma demam aja. Itulah badannya rasa tidak enak setelah naik gunung kemarin. Oh ya sudah pak, alhamdulillah, ya sudah pak, nanti tak hubungin Putik ini. Oh nggih mas. Nah, setelahnya Dimas ini pun berangkat kerja seperti biasanya. Di tengah-tengah hari istirahat, yang biasanya Dimas ini tidak pernah main HP, dia ini ambil HP. Dia mau menelpon pacarnya itu, si Putik. Ditelepon, Putik ini ngangkat. Diajak bicara, dan bicara ini normal, rencang semua. Putik juga menjelaskan kalau kemarin dia demam. Dia ini udah tidak marah sana Dimas. Dimas ini alhamdulillah kalau udah tidak marah. Gitu kan. Nah, hari ini pun berjalan. Hari demi hari dijalani Dimas ini dengan Putik. Dengan kondisi Putik ini normal. Tidak ada keanehan apapun yang ditangkap oleh Dimas selama menjalani hari-hari menuju pernikahan mereka, hari pernikahan mereka. Nah singkat cerita, hari pernikahan Dimas dan Putik ini pun tiba. 5 bulan kemudian gitu kan, pernikahan pun digelar. Tidak ada sesuatu yang aneh, yang ganjil menuju hari pernikahan mereka. Semuanya normal, baik-baik aja. Semuanya dipersiapkan dan matang, undangan disebar, resepsi digelar. Tidak ada kondisi yang aneh. Nah setelahnya Dimas dan Putik ini memutuskan untuk langsung ngontrak rumah gitu. Jadi mereka ini ingin mandiri, tinggal sendiri. Mereka ngontrak di salah satu perumahan, di mana rumah ini dikontrakkan. Mereka ini ngontrak dengan harga yang cukup terjangkau. Mereka pun mulai setelah resepsi ini digelar, mereka langsung pindahan menuju ke rumah tersebut. Di 1 bulan pernikahan mereka, belum ada kejadian yang aneh, belum ada kejadian yang ganjil, normal saja. Sewajarnya satu rumah tangga, di awal-awal rumah tangga. Mereka masih senang-senangnya. Nah di bulan kedua, mulai ada keanehan-keanehan yang ditangkap khususnya oleh Dimas. Jadi keanehan yang ditangkap ini rencang semua. Di awal bulan kedua pernikahan mereka, Dimas ini mulai merasa menuju ke tengah malam, jam 12 malam. Ketika Dimas ini tidur di sebelah istrinya, Dimas ini pasti selalu mendengar ada suara kaki kuda. Ini yang melewati depan rumah mereka. Dan kaki kuda ini terdengar banyak. Dan seperti
menyeret satu kereta kuda. Jadi ada roda yang berputar. Awalnya Dimas ini mengira ini ada dokar, ada kereta kuda yang ditarik oleh kuda ini hanya sekedar lewat gitu. Kok tumben Dimas ini ada kereta kuda lewat depan perumahan sini. Awal mendengar ini belum ditangkap sebagai satu keanehan gitu loh. Sampai di hari kedua, malamnya ini Dimas mendengar lagi hal yang sama. Di hari ketiga mendengar lagi. Di hari keempat sampai hari kelima. Jadi harinya ini Senin sampai Jumat. Dimas ini terus mendengar. Disitulah Dimas ini udah merasa ada yang tidak beres. Dia ini sempat cerita dengan Pak RT. Pak RT ini menjawab, loh, tidak dengar kok mas. Yang kebetulan rumah Pak RT ini sebelahan dengan Dimas. Aku ini tidak mendengar mas. Tidak pernah lah ada kereta kuda. Masa kereta kuda lewat sini? Nah, itulah keanehan yang ditangkap oleh Dimas. Kok ada kereta kuda? Seperti ada sesuatu yang aneh. Berjalannya hari, pokoknya bisa dipastikan Senin sampai Jumat, dan itu menjelang jam 12 malam. Pasti kereta kuda ini lewat. Nah, keanehan-keanehan lain yang ditangkap oleh Dimas. Di awal-awal pernikahan Ejang semua, ketika Dimas ini menggauli istrinya, tidak ada keanehan apapun. Mereka ini menikmati bercinta layaknya suami istri. Sampai di bulan kedua itu, ada satu momen ketika Dimas ini sedang menggauli istrinya. Posisinya, mohon maaf, istrinya ini di atasnya Dimas. Lampu ini kan dimatikan ketika mereka ini bercinta. Nah, pada waktu itu, Dimas ini sedang menikmati kondisi pada waktu itu dengan istrinya. Dan entah kenapa, Dimas ini tiba-tiba melihat wajah istrinya yang tadinya ini sedang berciuman dengan Dimas. Ini berubah, wajahnya ini berubah keriput, nampak tua. Dan rambutnya ini agak beruban dan kumal laut-lautan. Dimas ini secara langsung ini seperti mendorong tubuh istrinya ini menjauh dari Dimas. Berat sampai istrinya ini terjatuh dari atas dipan. Disitulah Dimas ini benar-benar kaget. Astagfirullahaladzim. Dia langsung menyalakan saklar dari kamarnya. Saklar lampu dinyalakan. Dia ini melihat istrinya ini benar-benar terjatuh. Karena Dimas ini panik. Istrinya ini normal. Kondisinya ini ya wajah istrinya tidak seperti yang dia lihat tadi. Istrinya ini nampak terjatuh. Dia ini nangis gitu loh. Dimas ini langsung turun. Dia ambil selimut. Dia selimuti istrinya sambil bilang, ya Allah dik, ngapurone ya dik, ngapurone. Istrinya ini nampak jengkel. Dia ini seperti menepis-nepiskan tangannya Dimas yang mau meluk dia. Udah, kamu ini apa? Kamu ini apa? Nah disitulah Dimas ini benar-benar merasa aneh. Setelahnya Dimas ini keluar, dia bikin kopi, menenangkan diri, dia ini ngerokok di teras rumah. Ya Allah, yang tak alami apa ya? Kok bener-bener aneh. Di bulan kedua ini banyak sekali hal-hal yang ditangkap oleh Dimas ini sebagai sesuatu yang aneh. Ada satu kejadian lagi, dimana ketika Dimas ini pulang kerja, pulangnya ini telat. Telatnya ini tidak lama. Dimas ini pulang jam 5 sore. Dia sampai rumah ya telat-telatnya biasanya setengah 6. Pada waktu itu suatu hari, karena pekerjaan ini benar-benar numpuk dan dia ini dapat lemburan banyak dari bosnya, Dimas ini sampai di rumah jam 6, tidak setengah 6 seperti biasanya. Nah sampai di rumah, Putik ini seperti langsung marah, dia mengacak pinggang sambil bertanya, "Sondi we, yang ini tembe mulai." Matanya ini terbelalak. Dimas ini kaget, loh, ini tembe mulai kerja dik, wah aku ada lemburan saka bos. Akeh lemburan ya aku kerjane rada telat, ngapurone aku ora ngabari. Aku gak sempat nyekel HP. Mapu sih gue mbak aku. Nah secara tiba-tiba Putik ini ngamuk. Dia ini ngambilin piring-piring, gelas-gelas ini dibantingin semua. Dar. Dimas ini kaget. Ya Allah. Lah kamu kok ngene dek? Kenapa? Dipegangin sama Dimas. Putik ini seperti ngamuk. Matanya terbelalak. Nampak seolah-olah itu bukan tatapan mata dari Putik. Dimas ini benar-benar menangkap ini satu hal yang benar-benar aneh. Ini ada apa istrinya? Kok tiba-tiba seperti ini? Nah setelah Putik ini ngamuk, dia ini seperti menuju ke kamarnya, banting pintu, biar. Disitulah Dimas ini menghela nafas panjang. Dia ngelus-ngelus dada, berusaha menyabarkan dirinya sendiri. Ya Allah, paringono sabar. Dia ini langsung ya menata tadi pecahan-pecahan piring, gelas gitu kan dibersihkan semuanya. Semenjak kejadian itu, hal-hal aneh
dari 2 bulan itu menuju ke 3 bulan, hal-hal aneh ini mulai dialami oleh Dimas. Banyak sekali. Jadi tidak cuma ngamuk kalau Dimas ini telat. Putik ini seperti berani dengan Dimas. Ketika tidur, Dimas ini mau menggauli Putik ini. Istrinya ini seperti menolak gitu. Tapi ada satu malam dengan secara tiba-tiba Putik ini minta gitu. Minta jatah sama Dimas gitulah, layaknya suami istri. Dan ketika berhubungan badan, Dimas ini merasakan Putik ini sangat kuat tenaganya. Ketika Dimas ini sudah kelelahan, Putik ini masih terus minta gitu loh, sampai Dimas ini benar-benar kelelahan. Disitulah Dimas ini jadi mikir, itu jadi satu masalah sendiri bagi Dimas. Ini kenapa istrinya kok bisa kuat gini sampai aku kewalahan? Dimas sempat mikir, apa aku yang tidak kuat ya? Tapi tidak mungkin kok hubungan badan ini kok bisa berkali-kali dan sampai jam-jaman. Dimas ini menangkap itu sebagai satu masalah tersendiri. Sampai pada akhirnya ada satu kejadian lagi rencang semua. Waktu itu Dimas ini ada satu rapat RT, di mana rapat RT ini akan membahas masalah keuangan dari KRT-an di perumahan si Dimas ini, di RT-nya Dimas khususnya. Rumah Pak RT ini di sebelahnya Dimas. Setelah Bada Isa, Dimas ini ke sana, dia pamit sama Putik. Dek tak neng omahe Pak RT, arep ono rapat ke sana. Setelah sampai di rumah Pak RT, rapat ini berjalan. Setelah rapat ini kan seperti biasa, namanya bapak-bapak ini kan ngobrol sampai asik, ngopi, ngerokok. Mereka ya ngobrolin kemungkinan masalah-masalah laki-laki sampai asik dan lupa waktu. Nah, ketika Dimas pulang, ini pada sekitaran jam 11 malam, Putik ini udah duduk di depan. Duduk ini tengkreng gitu loh, sambil matanya terbelalak. Dan nampak Putik ini tidak sopan, padahal pakaian yang dikenakan Putik ini daster. Terusan itu, dia tengkring, rambutnya ini panjang, nampak seolah-olah acak-acakan gitu, seperti tidak disisir habis mandi. Dimas ini masuk gerbang, dia nutup gerbang. Dimas ini tanya dengan halus, "Loh Dek, kok belum tidur?" "Maaf ya Dek, tadi asik ngobrol sama tetangga, sama bapak-bapak lah biasa. Laki-laki, obrolan laki-laki." Putik ini masih terbelalak. Setelahnya dia ini berdiri, membentak Dimas ini. "Ngopo kowe? Lali waktu kowe. Gak usah mulai sisan. Gak usah turu ning omah. Turumu jobo." Jadi seperti berani Putik ini dengan Dimas. "Loh, kamu kok seperti itu? Aku kan udah bilang, barusan udah tak jelasin Dik sama kamu." Nah tiba-tiba Putik ini jalan menuju ke arahnya Dimas. Dimas ini dijambak. "Ngopo kowe? Wani mbak aku kowe." Seolah-olah di situ yang suaminya ini Putik. "Loh, ini kenapa kok istrinya jadi aneh seperti ini? Loh Dek, ini kenapa kok kamu jadi seperti ini? Ini tuh sakit-sakit." Setelahnya ini Dimas ini seperti dilepaskan jambakan itu. Putik ini masuk ke rumah, pintu ini dibanting, biar dikunci gitu. Benar-benar lampu ini dimatikan semua. Dimas ini tidur di depan rumah, benar-benar tidur di depan rumah. Sempat Pak RT ini datang karena mendengar ada suara gaduh. "Mas Dimas, ada apa?" Dimas ini menyembunyikan hal itu. "Oh nggak ada apa-apa Pak RT, itu biasa, istriku agak ngambek." "Oh ya sudah, aman toh?" "Aman Pak, aman." Pak RT pulang lagi. Disitulah Dimas ini akhirnya benar-benar tidur di depan rumah pada malam itu. Dimas melihat jam. Dia ini masih belum bisa tidur. Pada sekitaran jam 1:30 dini hari, dia benar-benar belum bisa tidur di depan rumah. Dia duduk lah gitu di kursi yang ada di depan rumahnya, di teras. Dia ini ngerokok. Dimas ini sayup-sayup mendengar, kok ada seperti suara. Suara ini seperti suara Putik, akan tetapi tertawa dengan lirih gitu loh. Dimas ini dengar, hehehe. Loh, ini kok suara ketawa Putik, ada apa? Diketuk pintu rumah. "Dek, buka Dek. Dek, Assalamualaikum, buka Dek." Tidak ada sautan. Dimas ini duduk lagi, mendengar lagi ketawa lirih dari Putik. Disitulah Dimas ini seperti flashback ketika dulu dia mendaki gunung dengan Putik. Loh, kok suaranya seperti dulu ya ketika aku mendaki. Ketika aku mendengar suara lirih ketawanya dari Putik dulu di Gunung Slamet. Dimas ini baru seperti ngeh. Tadi Putik ini duduk tengkreng. Tengkrengnya juga seperti dulu ketika di pendakian ini dia ini makan seperti tidak sopan. Disitulah Dimas ini jantungnya berdegup dengan cepat. Seolah-olah Dimas ini baru seperti tersadar. Dan dia ini seperti ada keyakinan ini Putik ini kesurupan lagi. Atau jangan-jangan ini jin yang dulu
ini bukan istriku yang dulu sempat ganggu aku, mendampingi aku ketika naik gunung, yang ternyata bukan kekasihku dulu. Jantung ini berdegup dengan cepat di situ Dimas. Dek, 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 dek. Sampai Dimas ini benar-benar tidak bisa tertidur sampai pagi hari. Pintu ini belum kunjung dibuka. Dimas ini ngetok-ngetok dan barulah pintu ini dibuka. Nampak Putik ini wajahnya masih seperti semalam gitu, terbelalak gitu kan. Kondisinya masih sama, pakai daster, rambutnya ini seperti berantakan gitu. Loh Dek, kamu semalam ini kok ketawa-ketawa sendiri, ada apa? Putik ini diam aja, tidak menjawab Dimas. Akhirnya di hari itu, Dimas ini memutuskan untuk tidak bekerja karena dia belum tidur. Dia ini izin dengan atasannya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa berangkat, ada satu hal yang penting, alasannya Dimas. Dimas pun akhirnya cuti, izin di hari itu, dan dia ini masih bekerja gitu loh di satu perusahaan finance dulu semenjak dia ini bujang sebelum menikah dengan Putik. Di hari itu dia ini izin, berjalannya hari ke hari, kejadian-kejadian aneh ini masih seringkali ditangkap oleh Dimas. Putik ini ya kalau Dimas telat pulang kerja ngamuk, banting-banting piring. Berjalannya waktu sampai 6 bulan pernikahan mereka. Disitulah Dimas ini seperti punya ide, udahlah coba tak ajak istriku ini untuk naik gunung, biar kondisinya seperti dulu lagi, seperti senang-senang lagi dulu lah, barangkali mau. Dia ajak Putik ini, Dek, ayo kapan-kapan kita naik gunung, kayak dulu loh sebelum kita nikah kita pernah ke sana. Disitulah Putik ini wajahnya malah marah, terbelalak gitu loh. Wagah, ngopo nih gunung? Jadi aneh sekali. Setelahnya, entah dengan alasan apa, Putik setelah Dimas ngajak ini untuk naik gunung, tiba-tiba menuju ke belakang dan terdengar suara bantingan piring lagi. Dar, 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 dar. Loh, ada apa lagi nih? Dimas ke belakang. Loh kok ngamuk lagi, Dek? Kamu ini kenapa? Aku kan cuma ngajak buat naik gunung lagi. Biar kita mengembalikan masa-masa kita dulu. Biar kita tidak selalu berantem seperti ini. Aku sayang mbak kowe, Dek. Aku ini bingung ngadepin kamu. Putik ini masih terus banting-banting piring dan Dimas ini benar-benar udah tidak kuat. Dia keluar dari rumah. Dia pakai motor entah kemana pada waktu itu. Dimas tidak menceritakan. Di sore hari Dimas ini pulang, kondisinya ini masih utuh. Piring masih bercecer. Dibersihkan kembali oleh Dimas. Dia nyabari dirinya sendiri. Ya Allah, kenapa bojoku? Pada waktu itu permasalahan ini udah sangat kompleks, rumit. Istrinya udah tidak bisa diajak untuk bercinta. Jadi yang ngajak bercinta malah Putik. Dan itu sampai berjam-jam berkali-kali. Itu menjadi masalah bagi Dimas. Dimas ini seringkali diamuk dengan alasan-alasan yang sepele. Lalu Dimas ini seperti udah tidak diperhatikan oleh Putik. Dia tidak pernah dibikinin sarapan, tidak pernah dibikinin makan. Di 6 bulan itu akhirnya Dimas ini benar-benar udah tidak kuat. Dia pun telepon bapaknya dari Putik. Padahal dia ini tidak mau merepotkan orang tua karena Dimas sadar betul itu permasalahan rumah tangga mereka. Dapure sih Dimas be Putik, tapi karena banget tidak kuatnya Dimas ini telepon, Pak Dimas mau cerita penting. Ya sudah, nanti bapak ke rumahmu sekalian tak lihat rumahmu. Lah Dimas ini justru tidak usah Pak, nanti kita ketemu di luar aja. Loh lah ada apa sebenarnya? Udah Pak, pokoknya nanti di luar aja. Dimas pun janjian dengan mertuanya itu kan bapaknya Putik di salah satu kafe. Disitulah Dimas ini pun ngobrolin semua hal yang dia ini alami dengan mertuanya. Bapaknya ini menghela nafas panjang, nampak wajahnya ini kalem, sabar gitu menanggapi hal itu. Mas, kan ini sudah menjadi satu permasalahan dalam satu rumah tangga. Itu sebenarnya bukan wilayahnya bapak lagi. Coba diselesaikan baik-baik. Baiknya gimana, enaknya bagaimana. Toh kalau masih bisa diperbaiki rumah tangga kalian ya diperbaiki. Kalau toh memang seperti apa yang Mas Dimas katakan, sudah tidak kuat, sudah seperti ya ingin bercerai saja dengan Putik, ya bapak tidak bisa berkata apa-apa. Tak kembalikan lagi kepada kalian berdua. Maunya bagaimana? Toh kalian sudah dewasa. Nah pada waktu itu Dimas ini juga memang sudah memutuskan udah tidak kuat, udah pengen bercerai dengan Putik. Toh mereka juga belum diberi keturunan. Jadi itulah alasan Dimas. Jadi tidak terlalu berat kalau dia harus memang benar-benar berakhir dengan Putik. Karena Dimas ini yakin betul gitu loh. Dia ini udah tidak kuat dengan Putik. Setelah pertemuan dengan mertuanya tersebut, bapak dari Putik ini sempat ke rumah Dimas juga untuk ngobrol dengan Putik. Setelah ngobrol ini,
bapaknya ini nampak wajahnya juga seperti cemas. Di situ Dimas ini bertanya kan, bagaimana Pak setelah ngobrol dengan Putik? Yo rada angel mungkin ya Mas. Mergo tak jak ngomong yo kok ngono ki Putik. Gak ono balesan blas. Yus lah tak kembalikan sama kalian berdua. Maunya bagaimana? Bapak sebagai orang tua ini kan bisanya cuma mendukung saja apa yang menjadi keputusan terbaik di antara kalian berdua. Sampai pada akhirnya Dimas dan Putik ini pun bercerai ya dengan cara ya kekeluargaan gitulah, antar keluarga ini bercerai dengan cara baik-baik. Keluarganya ini juga saling bertemu gitu dan bercerai mereka di 6 bulan pernikahan mereka. Berjalannya hari ke hari, Dimas ini udah tidak pernah kontak-kontakan dengan Putik sama sekali. Padahal sebelum bercerai ini Dimas ini sempat pengen bawa Putik ini dulu ke tempat di mana Putik ini pernah dibawa ke kiai dari kenalan bapak mertuanya, tapi niatan itu diurungkan. Entah pada waktu itu kenapa, karena Dimas ini benar-benar udah tidak kuat ngalami hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal itu seperti ditepiskan lah, kalau memang harus berakhir, aku dengan Putik ya udah harus berakhir seperti ini. Setelah bercerai, seperti udah lost contact gitu kan, Dimas ini masih bekerja di perusahaan finance tersebut, menjalani hari-harinya ini seperti biasa. Nah, ada satu momen di mana setelah bercerai selama 1 tahun, Dimas ini kondisinya ini ketemu dengan satu temannya dulu ketika SMA namanya Anton. Dimas ini ketemu dengan Anton ini di salah satu mall, di mana pada waktu itu Dimas ini udah punya pacar lagi gitu loh. Dimas ini udah mau menikah lagi dalam 1 tahun itu. Dia ini masih jalan-jalan di mall ketemu dengan Anton. Anton ini masih jalan-jalan dengan istrinya dan satu anaknya Anton ini yang masih kecil. Nah, disitulah mereka ini melepaskan rindu karena sudah cukup lama gitulah mereka ini nggak ketemu semenjak resepsi dari pernikahan Dimas dan Putik. Mereka ngobrol dan istrinya Anton dan calonnya dari Dimas yang bernama Puspa ini asik sendiri ngobrol ya, ibu-ibu gitulah ngobrol sendiri. Nah, Dimas diajak oleh Anton ini, yuk Dim tak ajak jalan. Nah, anaknya dari Anton ikut ibunya. Mereka berdua ini jalan-jalan di sekitaran mall. Sampai di satu titik, Anton ini ngajak berhenti Dimas. Ini ngopi sini aja, di sini aja. Ngopi di salah satu coffee shop yang ada di mall tersebut. Disitulah Anton ini bertanya dengan Dimas, Dim, koes krungu gum? Krungu apa? Mantan bojomu wae si Putik. Jare kok dirawat. Loh, dirawat piye maksudnya? Dirawat neng RSJ Banyumas lho. Neng RSJ? Lah kenapa? Aku bener-bener durung krungu iki. Jawab si Dimas pada waktu itu. Ya mbuh aku alasannya gak ngerti. Siapa Anton ini? Pokoknya dirawat nang RSJ ning Banyumas lho. Aku juga gak ngerti apa alasannya. Coba kamu hubungi keluarganya aja, kata Anton. Kamu masih kok punya kontak gak keluarganya? Masih, bapaknya masih. Mantan bapak mertua aku ini masih aku punya kontaknya gitu. Ya sudah, coba ditelepon. Apa kamu gak pernah dikabari? Gak dikabari aku sama sekali kok. Makanya aku ini kaget, bener-bener kaget non. Terus wono, aku sedikit kabar. Ya wis podo-podo. Makanya aku tak ngobrol gitu. Nah, setelah pertemuan dengan Anton ini, Dimas ini menghubungi mantan bapak mertuanya, bapaknya dari Putik. Dan bener aja, ternyata Putik ini dirawat di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Banyumas. Nah, disitulah si Dimas ini pun bilang dengan calon istrinya yang baru gitu kan, si Puspa ini, Dek, seperti ini, dijelaskan semuanya. Ya enggak apa-apa mas, ayo kita jenguk, kasihan toh itu mantan istrimu. Toh walaupun kok kondisinya seperti ini sekarang, kan dulu kalian juga pernah bahagia. Ayo tak anterin aku. Bener dek, kamu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa lah, kamu itu gimana, yang dewasa toh kamu itu, ayo, kasihan. Dijenguk itu Mbak Putik. Akhirnya nurut. Mereka berdua, si Dimas sama Puspa ini pun menuju ke rumah sakit jiwa tersebut di Banyumas ini. Nah, sesampainya di sana, Dimas ini langsung menemui mantan bapak dan ibu mertuanya itu. Disitulah Dimas ini menangis, dipeluklah mantan bapak dan ibu mertuanya itu. Sing sabar nggih Pak, Bu. Dimas jaluk ngapura nih. Dimas bener-bener ndak dengar Pak kabar ini. Kok bapak, ibu ini ndak ngabari Dimas? Walaupun Dimas ini sudah bukan mantunya bapak, atau dikabarin toh Pak. Dimas ini kan, Dimas juga masih sayang dengan Putik. Dimas ini masih peduli dengan Putik Pak.
mertuanya ini cuma menangis saja. Dan disitulah akhirnya Dimas ini melihat keadaan Putik dari luar kamar. Awalnya dilihat Putik ini sedang duduk di dipan, di ranjang itu rumah sakit. Kondisinya Putik ini kakinya ini seperti ditali gitu loh, ditali di dipan tersebut dua-duanya. Nampak Putik ini kurus, rambutnya ini dipotong pendek itu, dan nampak awut-awutan, kurus, dan wajahnya nampak kering keriput, nampak tua sekali Putik ini. Disitulah Dimas ini nangis. Ya Allah, Putik dulu yang sangat cantik, ya Allah, ini dulu kekasihku. Dalam hati Dimas, dulu aku pernah bahagia sama dia, kok jadi seperti ini Putik ini. Dimas ini nangis, dipeluklah oleh si Puspa. Sabar ya Mas, sabar, ditungakno Mbak Putik bintang mari. Masa ano ya Mbak Putik ditungakno. Dimas ini nangis, Puspa ikut nangis, mertuanya nangis. Akhirnya Dimas ini duduk di sebelah mertuanya. Dimas ini bilang, Pak, kenapa kok bisa seperti ini? Nggak tahu Mas Dimas. Setelah bercerai ini Putik ini udah benar-benar nggak mau kerja. Putik ini udah seperti sering mengurung diri di kamar. Dan dia ini menampakkan gelagat-gelagat aneh. Dia sering tertawa sendiri, dia sering menyakiti dirinya sendiri, dia sering ngamuk sendiri. Sampai kami ini bingung dan kami bawa ke sini. Sempat kami bawa ke satu kenalanku itu Mas, kiai yang dulu sempat nangani Putik. Kiai itu cuma bilang, Putik ini memang sudah seperti agak susah karena dia ini seperti diikuti, ditempeli sosok yang kiriman dulu nutup dia, ditambah karena energinya negatif dan auranya terbuka. Ketika pendakian di Gunung Slamet, dia ini ditempeli oleh satu sosok jin yang benar-benar jahat. Jin ini perwujudannya perempuan. Kenapa kok bisa nempel terus dengan Putik? Karena Putik ini auranya udah terbuka, udah negatif. Semenjak Putik ini seperti ditutup gitu loh, biar tidak dekat dengan laki-laki lain oleh dulu calon suaminya dulu. Berusaha diobati oleh satu kenalanku itu Mas Dimas, tapi dia benar-benar tidak kuat, mental. Dia ini sempat muntah darah juga Pak Kiai itu, karena saking banget kuatnya jin ini. Beberapa paranormal, orang-orang pintar, kiai, ustadz sudah kami datangi yang lain, tapi mereka juga tidak kuat. Makanya kami pasrahkan semuanya ini, ya sudah, pada pihak rumah sakit jiwa, karena kami benar-benar tidak kuat Mas. Melihat kondisi Putik di rumah ini sering ngamuk, sering menyakiti dirinya sendiri, kami tidak kuat, kami takut. Nah, disitulah Dimas ini nangis mendengar penjelasan dari mantan mertuanya tersebut. Ya Allah, kenapa ya? Kok tadi ngene? Kok sing kena iki Putik? Padahal tak jak munggah gunung iki. Dimas ini menyalahkan dirinya sendiri. Sempat dia ngajak naik gunung, tapi berusaha dia tepis. Kalau enggak dia tepis, dia jadi stres sendiri. Berusaha dia tepis, karena dulu juga Putik udah seperti ditutup auranya dan menjadi negatif oleh dulu calon suaminya. Terus tak naik gunung. Ya Allah, aku harus bagaimana? Dimas ini mengalami perang argumentasi di dalam otaknya ini. Di situ dia nangis dan tiba-tiba Putik ini seperti memanggil Dimas itu. Mas, Dimas, dari dalam kamar. Nah, Dimas ini mendengar, oh iya Put, iki aku Dimas, Rene Mas, Rene. Oh iya, Dimas ini akhirnya jalan ke dalam kamar karena belum sempat dia tadi masuk gitu. Dia duduk di depan, di sebelahnya dari Putik, dielus Putik ini, dicium keningnya. Dia ini nangis, ya Allah Put, kok ngene Put, kenapa Put, ya Allah, dipeluk Putik ini. Nah, ketika dipeluk, Putik ini tiba-tiba ketawa. Ketawanya ini ketawa lagi deh. Dimana ketawa itu Dimas kenali betul. Dimas ini agak kaget. Wajahnya Putik ini benar-benar ketawa. Loh, kamu ini kenapa Put? Disitulah Dimas ini memberanikan diri. Kowe iki sebenarnya sopo? Kowe iki udah Putik yo. Kowe iki sopo sebenarnya? Ojo jahat mbek Putik. Arep jahat mbek aku. Ojo mbek Putik. Dimas ini agak berteriak-teriak. Setelahnya Putik ini seperti meluk Dimas lagi, sembari dia ini tertawa. Dan begitu lama, Putik ini seperti membisiki sesuatu ke telinganya Dimas. Dimas, kowe iki bodoh yo Dimas. Sing mbok nikahi,
selama iki dudu Putik. Kenalan sik yo, jenengku Lastri. Disitulah Dimas bener-bener kaget. Dia ini shock. Lastri sopo? Kowe iki Lastri sopo? Sosok yang menyerupai Putik ini masih ketawa gitu. Dimas ini benar-benar ketakutan. Dimas ini berjalan mundur. Dan setelahnya Dimas ini keluar dari kamar. Dia ini bilang sama Puspa, calon istrinya, "Dek, ayo kita pamit, Dek." "Mas, lah nanti kenapa? Di sini dulu, itu Mbak Putik kasihan. Toh kamu belum ngobrol dengan Mbak Putik." "Lu barusan aku udah ngobrol kok." "Ah, ngobrol apa? Wong kamu seperti berdiri-diri sendiri, bergerak-gerak sendiri. Mbak Putik ini masih tidur kok di depan." Mertuanya juga agak aneh menatap Dimas. Seolah-olah mereka semua ini tidak melihat. Barusan ini Putik seperti meluk Dimas. Membisikkan sesuatu ke telinga Dimas. Kok aneh? Dimas ini benar-benar merasa takut. Ketika Dimas memandang ke arahnya Putik, Putik ini seperti tadi. Dia ini seperti melambai-lambai. Matanya ini terbelalak sambil ketawa. Disitulah Dimas ini udah tidak kuat. Dia ini takut. Dia ini langsung pamit dengan mantan mertuanya. "Pak, Bu, pokoknya terus berhubungan ya Pak, Bu. Jangan sampai lost kontak. Pokoknya aku selalu dihubungin." Nah, mantan mertuanya ini pun, "Iya, Nak Dimas, Mas Dimas, matur suwun ya Mas, sudah kesini. Jangan bosan-bosan untuk nengok Putik." "Nggih Pak, pasti Pak, siap. Saya pulang dulu." Karena Dimas ini merasa shock. Dia ngajak Puspa ini langsung pulang. Ketika Puspa ini mau menuju ke arahnya Putik ini, Dimas juga larang gitu. "Nggak usah, nanti aja. Nanti tak ceritain." Nah, sampai di rumah diceritakanlah semua. Nah, Puspa ini kan kaget. "Loh, masa tak Mas?" "Iya beneran Dek, makanya kamu tadi tak larang. Mau ke sana, mau nyalami. Udah nanti aja." Nah, hari ini pun berjalan. Seperti biasanya, Dimas ini kerja gitu kan. Puspa juga udah kerja. Menjelang hari pernikahan mereka, di 6 bulan setelah Dimas dan Puspa ini nengok dari Ciputik, dan kondisinya Dimas dan Puspa ini mempersiapkan pernikahan dan belum sempat nengok Putik lagi, tiba-tiba Anton ini telepon si Dimas, temannya yang SMA dulu. Diangkat sama Dimas. Disitulah Anton ini memberi kabar kalau ternyata di hari itu dia dan teman-teman di grup WhatsApp reuni SMA-nya ini mendapati kabar kalau Putik ini meninggal dunia di hari itu. Dimas ini sangat kaget. Dia shock, dia nangis. Dia langsung izin dari kantornya. Dia menghampiri Puspa di kantornya ini yang masih bekerja untuk disuruh izin. Mereka berdua layak takziah ke rumahnya dari Putik, dan benar aja di rumah Putik ini udah ramai orang, udah ada bendera kuning. Disitulah Dimas ini benar-benar nangis. Dia sedih mendapati Putik ini berakhir dengan seperti itu. Nah, singkat cerita, berjalannya hari setelah si Putik ini dimakamkan, sudah tidak ada keanehan ataupun keganjilan apapun yang dialami oleh Dimas. Jadi entah ini sosok Lastri ini sebenarnya siapa, sampai pada akhirnya Dimas dan Puspa ini pun menikah. Sampai di tahun sekarang 2024, Dimas dan Puspa ini menikah. Mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Alhamdulillah, kondisi rumah tangga mereka pun baik-baik saja. Tujuan dari Mas Dimas menceritakan kisah ini kepada kita semua agar menjadikan satu pembelajaran, kita bisa mengambil satu hikmah bahwasanya satu kejadian mistis ataupun kejadian gaib, ganjil itu ada rencang semua. Dan memang kita sebagai manusia untuk melogikakan, untuk menalar ini susah. Tapi hal-hal seperti itu ada. Dan pesan dari Mas Dimas untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, teruslah berdoa, teruslah minta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, jangan pernah sekalipun meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Nah, dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Dimas dan Putik ini, benar-benar ini sangat di luar logika manusia. Jadi sosok Lastri ini entah siapa, dan misteri-misteri yang ada di dalam cerita dan kisah dari Mas Dimas ini benar-benar sangat, menurut kami ini sangat menyeramkan dan semua. Dan semoga kita semua dengan kita selalu memanjatkan doa, memohon pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kita selalu membaca Al-Quran, insya Allah kita semua akan terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Seperti Lastri ini, sosok Lastri. Ini entah sosok siapa, terkutuklah Lastri ini.
Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang semua. Saya Sukma Arga pamit undur diri dan mohon maaf apabila saya masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.